Ya, kalau teman-teman tahu juga di market sekarang di global itu, sekarang tren obat itu lebih ke arah ke biologis. Ya, karena sebelumnya kan lebih ke chemical base ya. Sekarang udah lebih ke biologis ya. Memang masih cukup baru, cuman kontribusi di global itu mungkin sekarang sudah sekitar 40 sampai 50%. Ya, jadi itu tren yang ada di global dan kita terus mengikuti tren yang ada. Ya, jadi kita sudah mulai menjual juga produk-produk biologis. Ya, even sejak 2018 kita sudah mempunyai lokal facility untuk biosimilar di sana. Jadi kita memang terus terupdate dari sisi tren obat-obatan ini. Ya, karena memang pangsa pasarnya akan tumbuh berlanjut lebih banyak. Nah, perbedaannya apa? Kan untuk obat chemical kita tahu sendiri side effect dari chemical itu lebih banyak daripada biologis. Ya, seperti kita tahu bahwa obat-obatan chemical itu mempunyai side effect ya biasanya ya terhadap tubuh kita ya. Biasanya kita konsumsi mungkin sakitnya di area lain kita konsumsi makan sehingga mungkin menyebabkan adanya efek samping di lambungnya, timahnya dan sebagainya. Sedangkan obat-obat biologik yang kita miliki sekarang memang lebih ke direct ya dari sisi mungkin injeksi. Ya mungkin jadi side effect-nya jauh lebih rendah seperti itu. Walaupun mungkin harga sekarang yang dibandingkan harga chemical masih cukup banyak dan area-areanya belum terlalu luas ya. Ya kebanyakan mungkin seperti kayak obat kanker dan sebagainya itu sudah mulai masuk ke obat-obat biologik. Ya. Jadi itu kita coba terus kembangkan dari sisi itunya. Ya selain itu kita juga tetap kembangkan produk-produk yang dari sisi chemical juga kita masih punya. Jadi kita kerjasama terus dengan prinsipal multinasional, ya dengan obat-obatan branded juga kita terus kembangkan, dengan obat-obatan generik pun kita kembangkan. Jadi kita terus partisipasikan terus dari sisi penjualan kepada JKN atau BPJS seperti itu. Nah, dari sisi consumer sendiri, kita melihat memang dengan adanya pandemi ini membuat masyarakat lebih terbuka ya, dan melihat bahwa kesehatan itu penting, ya. Apalagi dengan adanya edukasi-edukasi yang banyak sekali kita lakukan juga di market ya terkait COVID atau mungkin kesehatan, vitamin dan sebagainya, itu membuat masyarakat itu lebih aware terhadap kesehatan ya untuk mengkonsumsi produk-produk kesehatan baik itu dari sisi vitamin, suplemen atau mungkin juga di produk-produk nutrisi seperti itu. Nah, jadi memang kita coba kembangkan lebih banyak ke area yang lebih konsumtif juga dari sisi consumer health ya, seperti contoh kayak obat-obatan seperti kayak herbal, ya vitamin, suplemen dan sebagainya. Nah, selama ini memang kita masih banyak menggunakan brand-brand yang kita miliki sebelumnya. Contoh seperti kayak Bintang 7, ya kita punya juga sekarang dengan penambahan herbal dari sisi kayak jahe merah, ya di obat-obatan seperti kayak vitamin seperti kayak Sakatonik ya, kita keluarkan juga Sakatonik vitamin D, ya Sonsi juga sebelumnya Perman Hisap sekarang ada kapsulnya juga dan sebagainya. Jadi memang kita terus kembangkan juga dari sisi produk-produk existing yang kita miliki. Selain daripada mungkin obat-obatan baru ya yang kita bawa dari sisi prescription pharma. Nah selain itu di nutrisi juga kita lihat bahwa ada potensial yang lebih banyak juga ya dari segmen tertentu. Karena kita selama ini masih mengcater ke segmen yang lebih middle upper. Ya kita coba kembangkan juga dengan produk-produk yang lebih affordable, ya produk-produk yang lebih specialty. Ya seperti kayak kemarin ini kita punya kayak Pulmosol ya, yang mungkin kita tahu bahwa salah satu produk yang bisa digunakan juga untuk COVID seperti itu. Jadi memang kita terus kembangkan dari sisi seperti itu. Ya, jadi pangsa pasarnya menurut kita masih cukup besar ya dari sisi produk-produk yang ada di market kita bisa kembangkan lebih baik. Dan mungkin kedepannya kita akan coba tumbuh ya double digit dalam 3-5 tahun ke depan seperti itu. Baik Pak, itu tadi sudah jelas sekali ya. Jadi memang beberapa inovasi telah dilakukan oleh Kalbe ya untuk produknya itu sendiri ya Pak, untuk mengembangkan produk. Dan kita lanjut nih Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira saat ini kan saat ini memang terjadi inflasi ya Pak dimanapun ya, di secara global ya, baik itu di Europe, baik itu di Amerika Serikat, baik itu di Inggris ya kalau kita lihat. Nah,
Kemudian juga bank sentral otomatis akan menaikkan suku bunganya dong ya Pak ya, untuk menurunkan tingkat inflasi yang memang tinggi seperti itu karena akan melemahkan daya beli masyarakat. Nah untuk inflasi sendiri nih Pak, saya mau tanya untuk pihak Kalbev, kan kita tahu inflasi, kita tahu pihak Kalbev ini memang sebagian besar tuh untuk bahan bakunya impor kan Pak. Nah bagaimana mensiasatinya ya di tengah memang inflasi yang saat ini sedang tinggi-tingginya nih Pak, dan juga kalau kita tahu tadi beberapa sentra menaikkan suku bunga, otomatis kan kita punya nilai tukar rupiah itu kan pasti akan tertekan, akan terdepresiasi. Nah, pastinya untuk impor itu kan pasti kosnya akan lebih mahal. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak untuk strategi Kalbe Farma untuk masih menjaga margin laba dari Kalbe Farma itu sendiri Pak? Mungkin paling Oke, untuk menjelaskan. ya mungkin dari sisi margin memang kita lihat ada challenge ya, kita lihat dari sisi gross margin. Karena memang ada beberapa faktor ya. Ya salah satunya adalah karena global supply chain issue di mana memang ada kenaikan atau inflasi dari harga-harga dari raw material tersebut ya. Jadi memang kita sudah coba sikapi juga buffer stock dari raw material kita, yaitu nomor satu. Jadi kita udah tingkatkan raw material kita supaya mengurangi resiko kelangkaan yang ada di market. Ya sebelumnya mungkin kita punya average buffer stock sekitar 3 bulan atau 4 bulan, sekarang menjadi 4 atau mungkin sampai 5 bulan. Seperti itu. Jadi kita lakukan itu supaya ada pengurangan resiko dari sisi itunya. Nah, keduanya adalah terkait dengan supplier. Ya, supplier itu kita akan tambahkan listnya supaya diversifikasi kita terhadap satu produk itu menjadi lebih luas. Ya, jadi nggak dependen kepada satu supplier saja. Ya, dengan itu mungkin resikonya juga menjadi lebih rendah. Dan karena kita salah satu pemain yang cukup besar, kita juga mencoba untuk melock kontrak itu tersebut. Ya, jadi kan dengan penjualan yang tumbuh terus, pasti pembelian bahan baku akan terus meningkat, sehingga kita akan mempunyai relationship yang lebih baik kepada supplier. Ya, di mana kita akan coba untuk mengelok kontrak kita dengan mereka mungkin antara 3, 6, all the way sampai 9 bulan seperti itu. Ya, untuk terkait dengan kontraknya. Dan juga kita coba usahakan untuk ngelok dari sisi harganya juga, seperti itu. Nah, dari sisi mata uangnya, US dollarnya adalah untuk mengurangi resiko fluktuasi, kita mempunyai reserve di US dollar. Ya, kita masih kita memiliki sekitar 3,1 triliun ya per 9 bulan itu net cash ya. Di mana sekitar 50 juta US dollarnya itu atau equal to 4 sampai 5 bulan itu untuk kita reserve di US dollar. Jadi apabila sekarang tiba-tiba dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ada tekanan dalam rupiah, kita bisa menggunakan menggunakan itunya US dollarnya atau US dollarnya itu menjadi buffer juga untuk other income di bawah. Jadi ada net off secara tidak langsung menjadi natural hedge lah kita katakan seperti itu. Ya memang reflection pressure-nya itu akan tetap ada di gross margin, cuman kalau kita melihat dari operatingnya masih cukup stabil untuk kita seperti itu. Jadi ada balancing antara sisi input cost dan juga dari other income seperti itu. Nah, terkait dengan efisiensi mungkin kita akan coba lihat juga beberapa cost structure kita memang kita bisa manage ya, seperti kayak promotion. Ya, promotion adalah salah satu yang cukup besar ya, kita spend mungkin sekitar 100 juta US dollar. Ya, dan mungkin channel-channel yang kita gunakan juga udah nggak konservatif seperti dulu ya. Kalau dulu 5-10 tahun ke belakang mungkin kita banyak gunakan di TV, ya koran, ya terus banner dan sebagainya. Kita masih memiliki hal itu. Cuman memang sekarang dengan mungkin customer yang mungkin lebih milenial ya, kita juga harus merubah cara komunikasi kita dan channel komunikasi kita gitu loh. Ya kan salah satunya ya seperti ini kan ya, kita melakukan mungkin kayak seperti ada Joomla, ada Instagram dan sebagainya. Itu cara kita berkomunikasi sekarang ini gitu loh. Jadi perusahaan juga akan terus berinovasi dari semua hal ya, nggak cuman dari sisi komunikasinya, produknya pun sama ya. Ada beberapa produk kita memang kita merambah ke segmen yang lebih milenial, ya seperti kayak extra juice. Ya, extra juice sekarang kita punya extra juice shake. Ya, yang mungkin cara marketingnya pun berbeda. Ya kita jualnya dengan tumbler dan sebagainya. Jadi
ada beberapa hal yang kita rubah untuk menyesuaikan dengan kondisi market yang ada, sehingga kita bisa menyikapi kendala lah yang kita hadapi sekarang ini ya. Walaupun memang kendala itu lebih baik dari eksternal factor, ya seperti kayak mata uang dan seperti supply chain seperti itu. Baik Pak, tadi untuk menjaga margin ya, salah satunya tadi menjaga supplier dan juga tadi salah satunya mengefisiensikan promosinya ya Pak ya, promosi untuk beberapa produk yang dimiliki oleh Kalbev. Nah, kemudian nih Pak, kita ngomong, kita akan bicara nih ke keuangan nih, ke kinerja keuangan di 9 bulan tahun 2022 ini. Kan kalau misalnya kita lihat nih beberapa emiten sektor kesehatan, ini baik top line ya maupun bottom line ya, ini memang mengalami penurunan secara tahunan ya Pak ya. Beberapa emiten yang bergerak di sektor healthcare ini. Nah, saya ingin bertanya nih, kalau misalnya Kalbev, ini kan kalau kita lihat di kinerja 9 bulan ya, ini memang mencatatkan kenaikan penjualan, masih mencatatkan kenaikan penjualan ya Pak ya di kinerja 9 bulannya. Baik itu dari prescription obat resep, terus kemudian baik itu di segmen consumer health, terus juga nutritional, terus juga di distribusi dan logistik yang memang empat segmen terbesar untuk berkontribusi kepada revenue dari Kalbev ini semuanya mencatatkan kinerja yang meningkat ya Pak ya, untuk secara year on year ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini secara top line untuk Kalbev sendiri ini mencatatkan kenaikan pendapatan yang naiknya 10,9% secara year on year. Dan kalau kita lihat secara bottom line ya, ini secara net profitnya, kita lihat ini net income-nya masih meningkat ya, meningkat sekitar 8,6% secara year on year nih. Kira-kira strategi yang digunakan oleh Kalbe ini ya Pak ya, di tengah memang beberapa emiten yang mencatatkan penurunan baik itu top line maupun juga bottom line, itu kira-kira seperti apa sih Pak? Dan mungkin ada target untuk di tahun 2022 ini, di full year 2022 ini kira-kira target revenue-nya tuh berapa, terus kemudian juga target EBITDA berapa, terus kemudian juga target di sisi bottom line-nya kira-kira net profit-nya tuh di tahun ini kira-kira akan meningkat berapa persen nih Pak untuk Kalbe sendiri? Oke, jadi memang terkait dengan performance ya, kita pasti tumbuh double digit ya dari sisi penjualan ya. Dan kita memang rasakan itu masih cukup baik ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya, dari segmen-segmen memang sudah saya infokan juga sebelumnya ada beberapa growth driver lah ya untuk masing-masing segmen. Seperti pharma, kita memang growth driver-nya memang lebih ke JKN ya, terus juga produk-produk yang lebih biologis ya seperti biosimilar ya, dan juga dari sisi consumer health itu lebih ke arah yang lebih preventif ya, seperti kayak suplemen, vitamin, herbal dan sebagainya. Walaupun OTC juga meningkat cukup tinggi ya dibandingkan tahun lalu. Nah, dari sisi nutrisi juga memang kita lihat produk-produk yang lebih affordable cukup mendominasi ya sampai pertengahan tahun kemarin. Dan di third quarter ini memang ada beberapa produk yang sudah mulai kelihatan bahwa udah mulai comeback ya dibandingkan dengan tahun lalu seperti itu. Jadi kita melihat ada perbaikannya yang cukup signifikan di beberapa area di nutrisi seperti itu. Nah, untuk terkait dengan target outlook sendiri, memang kita sejak awal tahun sudah mentargetkan revenue growth itu sebesar 11-15%. Ya, sedangkan untuk EBITDA memang kita mentargetkan itu sebesar 14,5-15% dari sales. Ya, yang memang kita lihat, even though beberapa tahun ke belakang ini ada beberapa tahun kita grow single digit, dan itu memang berhasil terus kita lakukan. Ya, jadi kita memang mempunyai growth EBITDA yang cukup baik lah, even though dalam beberapa tahun ke belakang pertumbuhan sales kita cuma di single digit seperti itu. Nah, untuk net profit sendiri memang kita targetkan juga sama, sekitar 11-15%, ya, mengikuti penjualan dari growth penjualan yang ada. Jadi memang Kalbe itu selalu berusaha untuk tumbuh lebih tinggi ya daripada economic growth di Indonesia, seperti itu. Baik Pak, tadi ada strategi nggak sih Pak terkait dengan tadi kan udah dijelasin ya terkait dengan bahan baku yang memang meningkat karena inflasi. Mungkin ada strategi dari Kalbev untuk menaikkan ASP-nya, average selling price. Mungkin Pak udah beberapa produk ya. Apakah Kalbev untuk menjaga margin profitnya Kalbev sendiri gitu?
Ya, jadi memang dari sisi ASP itu memang kita cukup hati-hati ya dari sisi itunya, karena memang kita masih melihat kondisi market yang ada ya sekarang ini.